Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Mujtahid, guru ekonomi dari SMA Negeri 10 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana nanti saya akan menyampaikan siklus akuntansi perusahaan jasa sampai pada materi pembuatan jurnal umum. Perusahaan jasa ada perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat dengan cara menjual jasa, misalnya salon, bengkel, perbankan, usaha angkutan, konsultan, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri perusahaan jasa yaitu yang pertama, yang dijual adalah jasa pelayanan, bukan barang atau benda. Yang kedua, tidak terjadi transfer atau pemindahan pemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang ketiga, tidak terjadi pengembalian atau retur atas jasa yang diperjualbelikan. Yang keempat, tidak terdapat persediaan jasa. Itu adalah ciri-ciri perusahaan jasa. Adapun karakteristik perusahaan jasa adalah yang pertama, tidak berwujud atau intangible. Ada sifat jasa tidak memiliki wujud fisik yang dapat dilihat atau diraba. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Inseparability adalah tidak ada pemisahan antara produksi dan penjualan jasa. Yang ketiga, berubah-ubah atau variability. Ada jasa memiliki sifat tidak dapat distandarisasi karena sangat bergantung pada selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Sedangkan yang keempat, tidak dapat disimpan atau perishability adalah jasa memiliki sifat tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Adapun proses kegiatan akuntansi atau proses atau tahapan-tahapan siklus akuntansi, yang pertama adalah tahap pencatatan, meliputi adanya bukti-bukti transaksi, kemudian membuat jurnal umum. Kalau pada perusahaan jasa, nanti kalau ada perusahaan dagang ada jurnal khusus. Yang ketiga, posting ke dalam buku besar. Kemudian yang kedua, tahap pengikhtisaran, meliputi pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Sedangkan tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan, meliputi yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, membuat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca, sedangkan yang keempat, laporan arus kas. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa, kalau kita buat bagannya ada seperti ini, yaitu dari bukti transaksi, kemudian dibuat jurnal umum, buku besar, dari jurnal umum itu posting ke dalam buku besar, kemudian membuat neraca saldo, kemudian nanti membuat kertas kerja, tapi sebelumnya membuat jurnal penyesuaian dulu, kemudian membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, kemudian membuat jurnal pembalik. Nah, ini adalah siklus akuntansi dari tahap pencatatan, yaitu yang pertama adanya bukti-bukti transaksi. Apa saja bukti-bukti transaksinya? Yang pertama yaitu kwitansi, yaitu bukti pencatatan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran sejumlah barang. Yang kedua, faktur, yaitu bukti untuk transaksi pembelian atau penjualan barang dan dagangan yang biasanya dilakukan secara kredit. Yang ketiga, nota debit, yaitu bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli atau retur pembelian. Yang keempat adalah nota kredit, yaitu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau retur penjualan. Yang kelima adalah nota kontan, yaitu bukti transaksi pembelian barang yang dilakukan secara tunai. Sedangkan yang keenam ada cek, yaitu surat perintah bayar kepada bank yang dibuat oleh pihak yang membutuhkan oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank tersebut. Kemudian setelah adanya bukti-bukti transaksi, kemudian dibuat jurnal. Apa jurnal? Jurnal adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi dan kejadian secara kronologis yang memuat nama-nama akun yang harus didebit dan kredit beserta jumlah uang atau nilai uang. Nah, fungsi jurnal umum ada sebagai berikut. Yang pertama, fungsi mencatat, yaitu mencatat semua transaksi dan kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan perubahan posisi harta, utang, dan modal.
Yang kedua, fungsi historis, yaitu mencatat transaksi atau kejadian yang telah berlalu secara urut waktu atau kronologis. Yang ketiga, ada fungsi analisis, yaitu menganalisis pengaturan transaksi atau kejadian terhadap posisi harta, utang, dan modal, sehingga dapat diketahui akun mana yang bertambah dan akun mana yang berkurang. Sedangkan yang keempat, yaitu fungsi instruktif, yaitu memberikan instruksi atau perintah untuk mencatat atau menggolong-golongkan. Sedangkan yang kelima adalah fungsi informatif, memberikan penjelasan untuk waktu dan peristiwa ekonomi yang terjadi, pengaruhnya terhadap akun yang bersangkutan, nama debitur, kreditor, dan sebagainya. Kemudian kegunaan jurnal adalah berguna untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Jenis jurnal ada dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, jurnal umum nanti kita bahas pada perusahaan jasa, sementara jurnal khusus ini akan dibahas pada perusahaan dagang. Ini bentuk jurnal umum. Pertama, nama jurnalnya, misalkan jurnal umum, kemudian disebutkan ada halaman jurnal, kemudian kolom-kolomnya terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, rep, debit, dan kredit. Kolom 1 itu untuk mencatat tanggal transaksi. Yang kedua, mencatat nama-nama akun yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, mencatat nomor kode akun. Sedangkan yang keempat, mencatat jumlah yang harus didebit. Kemudian yang kelima, mencatat jumlah yang harus dikredit. Demikian materi pembelajaran tentang siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi sampai jurnal umum. Sampai ketemu lagi nanti di pembahasan siklus akuntansi mulai dari posting jurnal umum ke dalam buku besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.